Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya. Kita akan memulai belajar mengenai CRUD, tentu di poin yang pertama yaitu bagian R-nya. Jadi kita akan belajar tentang read, yaitu menampilkan data dari database ke dalam project website yang akan kita buat. Nah, jadi konsepnya atau langkah-langkah yang akan kita kerjakan adalah kita harus persiapkan terlebih dahulu database-nya. Jadi ini sudah kita siapkan seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu membuat database dan tabel. Oke, sekarang kita review lagi database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi ini database-nya DB Sticky. Nah, di dalam DB Sticky ini ada tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, ini adalah datanya. Nah, jadi data ini akan kita tampilkan nanti di dalam project yang akan kita buat. Oke, jadi database sudah siap. Nah, sekarang supaya database atau data yang berada di sini bisa ditampilkan ke dalam project website yang kita buat, maka kita perlu membuat koneksi terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan juga membuat file koneksinya. Oke, jadi file koneksinya yang akan kita buat. Jadi, kita mulai sekarang. Nah, database sudah siap, maka kita langsung ke proses pembuatan project. Setelah itu kita akan buat koneksinya. Oke, sekarang kita buka di folder exam. Bagi yang menggunakan Windows bisa buka di drive C, kemudian masuk ke exam, kemudian masuk lagi ke folder htdocs. Kemudian kita akan membuat sebuah folder baru di sini. Ya, nama folder yang saya buat di sini adalah CRUD. Ya, kalian boleh menggunakan nama folder yang berbeda, tapi syaratnya masih sama seperti sebelumnya tanpa menggunakan spasi. Nah, kalau sudah, foldernya sudah siap, sekarang kita buka folder ini ke dalam Sublime Text. Oke, kita drag, kita arahkan ke dalam Sublime Text. Nah, kemudian kita drop di sini. Oke. Nah, jadi ini projectnya sudah kita buka di dalam Sublime Text. Nah, jadi yang pertama kita akan kerjakan di sini, ya jadi foldernya, projectnya masih kosong. Nah, sebelumnya saya ubah dulu untuk background supaya lebih jelas codingnya. Ya, background saya ubah menjadi warna putih. Nah, jadi di sini yang pertama yang akan kita buat adalah koneksi. Ya, supaya kita bisa menggunakan data dari database di dalam proyek kita, maka kita perlu bantuan koneksi. Nah, jadi kita akan membuat koneksinya sekarang. Nah, jadi caranya silahkan dibuat file baru, klik kanan di dalam foldernya, kemudian pilih new file. Oke, kemudian kita simpan filenya. Nah, nama filenya yang akan saya buat di sini adalah koneksi.php. Oke, namanya adalah koneksi, formatnya adalah PHP. Nah, kalau sudah, klik tombol Shift. Oke, koneksi.php sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita akan ketik codingnya. Ya, jadi mulai dari buat PHP pembuka dan penutup atau ketik PHP, tekan tombol tab. Oke, PHP pembuka dan PHP penutup. Nah, jadi untuk membuat koneksinya, skripnya cukup sederhana. Ya, jadi kita perlu membuat sebuah variabel di sini untuk menyimpan koneksi. Nah, jadi kita perlu membuat variabel. Nama variabelnya bebas. Nah, tapi yang saya buat di sini supaya gampang dipahami, nama variabelnya saya buat di sini variabel koneksi. Ya, variabelnya bernama koneksi. Nah, isinya, jadi variabel koneksi sama dengan mysqli underscore connect. Oke, nah di sini sudah ada. Jadi kita tinggal bisa pilih seperti ini ya. mysqli underscore connect. Nah, jadi dengan autocomplete kita bisa lebih mudah dalam mengeksekusi sebuah sintaks. Oke. Nah, belakang langsung tambahkan titik koma. Nah, jadi secara sederhana sintaksnya adalah seperti ini. mysqli underscore connect. Nah, kemudian di dalam mysqli underscore connect ini, di dalam fungsi ini, kita akan mengisi beberapa parameter. Oke, atau atribut. Nah, mulai dari parameter yang pertama di sini, kalian tambahkan tanda petik 2, buka tutup, karena yang akan kita isi di sini nilainya berupa tulisan atau string.
Oke. Jadi yang pertama kita isi dengan alamat servernya, yaitu localhost. Nah, jadi saya sambil jelaskan nanti, kita isi dulu semua. Jadi ini adalah alamat servernya, localhost. Kemudian di parameter kedua, oke, koma, tanda petik 2 lagi. Nah, di sini kita isi username. Nah, username-nya adalah username untuk mengakses database servernya. Ya, kita isi di sini dengan root. ROOT. Nah, kenapa username-nya root? Nanti akan saya jelaskan. Oke. Kemudian parameter yang ketiga, setelah tadi username, sekarang kita masukkan passwordnya. Ya, kira-kira password untuk mengakses database servernya itu apa? Nah, jadi kalian bisa ketik di sini nanti. Ya, karena saya tidak menggunakan password, dan kenapa passwordnya saya kosongkan, nanti akan saya jelaskan juga. Oke, kemudian koma, parameter yang keempat, yang terakhir, silakan kalian isi dengan nama database yang kalian gunakan. Nah, nama database yang saya gunakan di sini, nama database-nya adalah db_sticky. Berarti saya harus ketik ini, db_sticky. Kalau misalnya berbeda, silahkan menyesuaikan. Oke, saya ketik di sini db_sticky. Ya, sudah. Nah, jadi itu nilai masing-masing parameter. Di sini ada nama server, username, password, nama database. Oke, jadi hanya seperti itu untuk pembuatan koneksi. Nah, sekarang saya jelaskan untuk masing-masing parameter. Nah, localhost. Kenapa di sini nama servernya adalah atau alamat servernya adalah localhost? Nah, karena server yang kita gunakan di sini adalah server dari exam atau lokal. Jadi kita bisa mengetikkan localhost di sini. Atau kalaupun nantinya kalian mengubah website ini menjadi online, atau kalian daftarkan hosting dan domain name-nya, kalian juga tetap bisa menggunakan alamat localhost. Ya, jadi ini default-nya, base-nya emang seperti ini dasarnya, localhost. Oke. Kemudian yang kedua, parameter kedua di sini adalah username. Nah, kenapa saya menuliskan root di sini sebagai username-nya? Nah, kalau kalian bingung tahu dari mana username-nya, kalian bisa buka di phpMyAdmin. Oke, kalian bisa buka phpMyAdmin. Kita pindah ke menu beranda atau home. Nah, di sana ada sebuah menu yaitu akun pengguna. Ya, di sini ada akun pengguna. Nah, ada beberapa akun yang bisa kalian gunakan. Nah, tapi supaya kita bisa melakukan CRUD, create, read, update, dan delete, jadi kita harus memiliki semua hak akses. Ya, hak akses global. Di sini ada all privilege. Ya, ada beberapa user yang memiliki hak akses all privilege. Nah, di sini username-nya adalah root. Oke, root. ROOT ada 3. Nah, kenapa tadi saya mengetikkan tulisan root? Jadi, asalnya dari sini. Ya, root. Kemudian nama pemilik ini ada localhost, jadi ini yang saya gunakan. Kemudian, nah di sini ada kata sandi atau passwordnya. Nah, ternyata root dia tidak memiliki password. Oke, jadi root tidak memiliki password. Karena dia tidak memiliki password, maka di dalam codingnya tadi, passwordnya saya kosongkan. Jadi hanya tanda petik seperti ini. Nah, dari sana asal kenapa username-nya root dan passwordnya kosong. Kalaupun nanti misalnya kalian ingin mengubah username dan passwordnya atau membuat user yang baru, nah kalian bisa tambahkan sendiri dengan nama kalian sendiri, kemudian password yang kalian pilih sendiri. Ya, tinggal kalian add user account-nya di sini. Oke, jadi seperti itu penjelasan tentang koneksi ke database. Nah, saya kembali ke codingnya. Nah, jadi seperti itu codingnya. Seperti yang sudah kalian lihat di sini. Oke. Nah, kalau sudah, silakan disimpan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian sederhana. Nah, pengujian sederhana ini kalian tinggal buka webnya, kemudian tinggal kalian akses koneksi.php. Nah, seperti yang saya contohkan sekarang. Nah, setelah kita simpan filenya, kita akses webnya. Nah, di sini di localhost, nama foldernya adalah CRUD.
Oke, kita akses koneksi.php. Nah, di sini sudah tidak ada error. Oke, kalian lihat di sini, putih bersih semua tampilannya, tidak ada error. Ini artinya file koneksi yang kalian buat sudah berhasil. Nah, jadi koneksi yang kita buat sudah berhasil tanpa error. Oke, kalau sudah berhasil, sekarang baru kita bisa menampilkan data ke dalam project website kita. Nah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, kembali ke Sublime Text. Setelah kita buat koneksi, sekarang kita buat file baru yang bertujuan untuk menampilkan data dari database. Oke, kita pilih New File. Kemudian kita simpan filenya. Nah, untuk file yang kedua ini, untuk menampilkan database, saya akan simpan filenya dengan nama index.php. Ya, nama filenya adalah index, formatnya adalah PHP. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah ada dua file sekarang, ada koneksi, ada index. Nah, di dalam file index ini, jadi seperti biasa, kita buat sintaks PHP pembuka dan penutupnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus panggil koneksinya, karena di sini kita akan menggunakan koneksi. Oke, jadi sekarang kita akan menggunakan koneksi. Nah, cara menggunakan koneksi, jadi koneksinya sudah kalian buat tadi di sini, sekarang tinggal kalian gunakan koneksinya. Caranya tinggal pakai perintah include. Oke, include. Kemudian tinggal kita panggil nama filenya. Nama filenya adalah koneksi.php. Nah, kalau nama file yang kalian buat berbeda, silahkan kalian ubah di sini nama filenya. Oke, jadi include koneksi.php. Oke, sudah. Nah, sekarang kita uji dulu sebelum kita membuat coding yang panjang, supaya kita nggak rugi nanti ngetik yang panjang-panjang. Sekarang kita uji dulu apakah indeks ini error atau tidak. Oke, nah kita simpan filenya. Kemudian kita buka web browser. Nah, tinggal kalian akses localhost/crud. Nah, di sini tidak ada error. Itu artinya file index.php sudah berjalan dengan normal. Oke. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada error, kita lanjut lagi codingnya. Nah, untuk coding berikutnya, ini sistemnya standar. Jadi ini hanya untuk tampilan. Di atas saya tampilkan dulu tulisan. Ya, misalnya saya tampilkan tulisan di sini data mahasiswa. Ya, jadi tulisan data mahasiswa dalam huruf cetak tebal. Kemudian di bawahnya, nah sekarang baru kita akan memasukkan query untuk menampilkan data dari tabel mahasiswa. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita buat variabel dulu. Oke. Nama variabelnya bebas, silahkan kalian tentukan sendiri. Nama variabel yang saya buat di sini namanya adalah query. Oke, nama variabelnya adalah query sama dengan mysqli_query. Ya, mysqli_query. Kemudian kurung buka tutup, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, di dalam mysqli query, jadi ada dua parameter di sini. Parameter yang pertama adalah isi dari koneksinya. Nah, ketika kalian sudah include koneksi.php di sini, secara otomatis kita akan mendapatkan akses mencari koneksi. Ya, mencari variabel koneksi yang ada di file koneksi.php ini. Nah, jadi apapun nama variabel yang kalian tuliskan di sini, oke, apapun nama variabel yang kalian tuliskan di sini, silahkan kalian ketik di sini. Kalau beda, silahkan disesuaikan. Oke, koma. Kemudian parameter yang kedua adalah query-nya. Ya, karena yang akan saya lakukan adalah read atau menampilkan data, maka query yang akan saya gunakan di sini, read adalah select. Oke, jadi query yang akan saya gunakan adalah select. Jadi saya ketik di sini query-nya select bintang. Bintang ini artinya menampilkan semua data from. Nama tabelnya adalah tb_mahasiswa.
Oke, jadi semua data yang berada di tb underscore mahasiswa akan saya tampilkan. Nah, kemudian kita lanjut di bawahnya. Kita menggunakan perulangan, yaitu while, untuk menampilkan datanya. Ya, jadi dari data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan while. Nah, untuk kondisinya di sini, silakan kalian masukkan variabelnya. Nah, di sini nama variabelnya bebas, boleh kalian buat dengan nama apapun. Ya, saya akan membuat dengan nama tampilkan. Ya, nama variabelnya adalah tampilkan. Variabel tampilkan sama dengan mysqli fetch array kemudian kurung buka tutup. Nah, di dalamnya tinggal kalian masukkan variabel query. Oke, kita ketik di sini. Namanya variabel query. Sudah cukup seperti itu. Nah, perulangannya sudah, jadi kondisi perulangannya seperti ini. Sekarang tinggal kita tampilkan datanya satu persatu. Ya, supaya gampang, saya akan menggunakan echo di sini. Misal kita akan menampilkan nama mahasiswa. Berarti caranya, kalian tinggal ketik seperti ini. Variabel tampilkan, kurung siku, buka tutup, kemudian nama atributnya apa. Nah, nama atribut ini, kalian kalau lupa bisa lihat lagi di database-nya, di base sticky, kemudian masuk ke tb mahasiswa. Nah, ini adalah nama atribut. Jadi ada name, huruf kecil semua, dan juga nama, huruf kecil semua. Oke, ini dua atribut yang bisa kalian gunakan. Nah, kalau misalnya saya ingin menampilkan nama, berarti saya ketik nama, seperti ini, huruf kecil semua. Ya, tampilkan nama. Oke, huruf kecil semua. Nah, di belakangnya atau di bawahnya bisa kita tambah di sini. Untuk pemisah antara data, saya tambahkan BR. Oke, kira-kira seperti itu untuk tampilannya. Oke, mungkin di sini saya tambahkan HR supaya tampilannya terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, ini disimpan dulu filenya. Ya, apakah ada error atau tidak? Kita refresh. Nah, jadi data mahasiswa yang kita inputkan di dalam tabelnya ini sudah berhasil tampil di dalam project website yang kita buat. Oke. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini sudah sesuai. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan NIM dan nama, kalau ini kan hanya namanya saja. Ya, jadi caranya sama. Kalian tinggal buat hal yang sama seperti ini. Oke. Ya, misal saya ingin menampilkan NIM dan nama. Berarti di sini atributnya saya tulis NIM. Ya, tampilkan NIM, kemudian kasih jarak sedikit, tampilkan nama. Oke, kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, NIM, kemudian nama. NIM, nama, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya kalian mau buat tampilannya lebih proporsional lagi, kalian bisa menampilkan data ini ke dalam sebuah tabel yang tentu menggunakan sintaks HTML. Nah, jadi caranya bisa kalian buat seperti ini. Oke, kalau menggunakan tabel. Nah, jadi tabelnya kita buat di sini. Ini tabel pembuka. Kemudian di belakang while atau setelah penutup while, kita buat tabel penutup. Oke, ini tabel penutup. Nah, kemudian di dalamnya, di dalam tabelnya, ini saya kasih jarak dulu. Di sini kita tambahkan tabel headernya. Oke, kita tambahkan TR untuk tabel header. Kemudian di sini adalah TR penutup. Nah, di dalam TR-nya kita tambahkan tabel header-nya menggunakan tag elemen TH.
Ya, misal di sini pertama adalah NIM. Kemudian untuk yang kedua di sini ada nama mahasiswa. Oke, itu untuk headernya. Kemudian untuk masing-masing isinya, kalian tinggal ubah di sini ke dalam sintaks HTML TD. Oke, jadi kita tambahkan TR dulu untuk menambahkan baris. TR pembuka, kemudian kita buat TR penutupnya. Ini TR penutup. Kemudian untuk masing-masing nilai kita buat ke dalam TD. Ini TD pembuka, ini TD penutup. Oke, terakhir untuk nama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sintaksnya. Oke, sekarang kita simpan. Nah, oh ya, ini tabelnya belum isi border, jadi supaya jelas terlihat tabelnya. Saya tambahkan border sama dengan 1. Oke, kita simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Jadi ini bentuknya sudah berada di dalam tabel yang kita buat menggunakan HTML tadi. Oke, jadi sekian untuk proses menampilkan data dari database ke dalam project website yang kita buat, tentu menggunakan teknik CRUD, PHP, dan MySQL. Oke, terima kasih.